warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raini Malvento dengan NPM 2022-4350-2775 dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kelompok kami yang membahas tentang sistem informasi RT tingkat RT. Saya di sini bertugas atau mengerjakan dataset atau database dari website yang kami buat. Ini database-nya ada dua, yaitu ada tabel keluhan warga yang nanti isinya adalah tabel keluhan-keluhan warga. Terus ada di sini ada tabelnya, itu ada ID, nama, keluhan warganya, 6 warga yang mengisi keluhan warganya, dan tanggal timestamp warga itu mengisi keluhannya atau keluhannya terjadi kapan. Terus selanjutnya ada di tabel warga itu ada ID juga, terus nama. Ini untuk data warga baru yang ingin mendaftar di RT kami agar nanti terdata warganya itu mengisi ID yang akan diberikan oleh RT ketika mendaftar. Terus ada nama warga tersebut, nik warga tersebut, nomor telepon, dan juga timestamp ketika warga tersebut ingin mendaftar atau baru mendaftar. Terus selanjutnya ini dia sebenarnya ini koneksi database-nya karena sudah saya upload ke hosting. Terus selanjutnya ini adalah tampilan dari webnya. Ini karena saya bertugas atau mengerjakan struktur website dan database-nya. Jadi struktur database-nya, ini struktur website-nya saya yang mengusulkan atau membuat website-nya seperti ini. Kayak ini judul judul atau tema dari tugas kami. Ini ada form selamat datang. Ini ada menu utama yang bisa diklik menuju ke daftar pengurus. Ini anggota-anggota kami. Di sini bisa diklik menuju Instagram personal anggota kami. Semuanya bisa diklik. Terus ini tugas dan tanggung jawab ketua RT, wakil, sekretaris, bendahara. Mengklik foto profil dari daftar pengurus kami. Terus scroll ke bawah, ada kontak pengurus dari RT kami. Nah, di sini juga ada ketua RT, sekretaris, bendahara, yang link ini bisa diklik menuju ke WhatsApp dari sekretaris, bendahara, dan ketua RT. Selanjutnya ada agenda kegiatan dari kelompok kami. Ini foto-fotonya bisa yang kita telah lakukan atau kegiatan yang telah kita lakukan. Di sini juga ada video-videonya yang bisa di-play. Dilihat juga bisa. Mendengar keluh. Terus agenda mendatang yang akan kita lakukan tiap minggunya atau tiap bulannya. Di sini program tahunan yang akan kita lakukan bersama-sama tiap tahunnya. Terus di sini ada form keluhan yang tadi database yang saya buat terkoneksi dengan ini. Misal bisa kita isi dengan misal
Raihan bahan kita kirim, berhasil, terlihat ada masuk ke database kita, jadi nanti bisa kita langsung tindak lanjuti. Di sini juga sama nih, bisa ngelink ke WhatsApp yang tadi saya bilang, tiap kotak kontak langsung bisa ngelink. Ini wakil ketua RT bisa langsung ngelink ke WhatsApp seperti ini. Terus ada daftar warga baru, ini database yang satu lagi. Kalau yang ini kan form keluhan tadi, ini form dari database warga baru. Ini bisa kita isi, misal Alfian, ceknya asal aja, telepon, bisa langsung masuk. Ini juga bisa kita cari Alfian, nah langsung nemu. Bisa kita hapus juga, ini bisa kita reset, kita clear, bisa kita hapus juga. Ini misal kita hapus. Nah selesai. Ini alur pendaftarannya yang tadi saya bilang di awal, alur pendaftarannya. Sini kotak saran bantuan, ini juga bisa diklik sama kayak tadi, langsung ngelink ke WhatsApp. Nah seperti itu. Selanjutnya untuk upload ke hosting. Untuk upload ke hostingnya saya menggunakan Infinity Free yang gratis. Nah di sini saya karena udah buat akun, udah dibuat, kita ke domain yang sudah saya buat. Setelah sini control panel, setelah di sini tadi langkahnya kita upload database-nya dulu di sini. Nah saya udah upload database-nya. Ini sebelumnya tadi kita buat dulu, kan saya udah buat ini RT69 database-nya. Kita bisa buka di sini. Saya tadi ini belum ada karena saya import, jadinya ada. Kita import jadi ada di sini. Terus setelah itu kita balik lagi. Setelah itu semua udah, kita ke online file manager. Online file manager di sini file htdocs, ada file htdocs. Kita buka, nah kita upload file-file yang kita kerjakan untuk kita buat tadi sebelumnya yang disimpan di localhost kita upload ke sini semuanya. Ada upload, bisa upload folder, file atau zip. Kalau saya upload satu, setelah upload semua, udah saya upload semua, kita save. Terus karena tadi kan ini database-nya kita ubah, sudah kita upload sini. Nah file koneksinya kita ubah dulu. Nah ininya kita ubah seperti yang sudah kita upload di sini. Kita lihatnya nah kita buka di sini kayak server name, servernya atau host. Ini kita kopas ke sini, username ininya kita kopas ke sini. Password, kalau password kita bukanya di sini. Ini dia passwordnya, bisa kita kopas di sini. Terus kita salin di sini. Terus username-nya, kita username-nya dari sini. Kita upload ke sini. Udah, setelah itu kita save. Terus kita close, terus kita run. Tadi ini kita buka nih, sudah bisa, jadi langsung ke upload ke hosting.
yang telah kita buat, websitenya langsung kita upload, yang website yang telah kita buat langsung ke upload ke hosting yang tadi. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Janeta Teva Putra, NPM 202243502769. Sini saya akan menampilkan website dari kelompok 2 yang berjudul Sistem Informasi Kependudukan Tingkat RT. Nah, di sini tampilan website dari kelompok 2 bisa dilihat, ada selamat datang, bawahnya ada kontak ketua RT, menu utama, fitur sistem informasi, visi dan misi RT 69, dan di bawahnya ada footer. Di kiri ini bagian codingan untuk tampilan di kanan tersebut. Bagian nav untuk menu navigasi, menu utama atau daftar tak berurut. Dan di bawahnya ada section main elemen utama dari isi halaman. Section H2 selamat datang, di sini untuk berjudul. Dan kartu div class info kartu, kontainer untuk 3 kartu tersebut. Info card, setiap kartu menjelaskan fitur RT tentang komunitas ramah dan layanan terpadu. Ini ada kontak RT juga, div class, konten card. Ada tombol quick action, tombol tempat ke menu agar user lebih mudah menavigasi situs. Terus di bagian fitur sistem RT informasi atau div class feature grid, ini menampilkan fitur utama sistem yang ada pengolahan data warga, pengurus, agenda kegiatan, keluhan, akses online. Elemen fitur item disusun grids agar tampilannya responsif. Nah, di visi misi ditampilkan secara berdampingan dalam grid. Misi dibuat bentuk poin-poin untuk menjelaskan tujuan. Dan terakhirnya ada footer. Nah, footer ini berisi untuk hak cipta dan identifikasi tim, pengembangan sebagai bentuk penutup halaman. Dan sekian penjelasan tampilan di bagian beranda ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dias Pramudia dengan NPM 202243502726. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan susunan pengurus RT 69. Ini berikut adalah susunan dari pengurus RT 69 sendiri. Tampilan anggota-anggotanya. Sini juga ada tugas dan tanggung jawab dari RT-nya. Lalu ada kontak pengurus. Lalu kita masuk ke bagian
codingannya. Di sini ada doc HTML. Ini disebut sebagai deklarasi dokumen HTML5. Memberitahu browser bahwa halaman ini menggunakan standar HTML versi 5. Lalu ada HTML lang sama dengan ID. Ini untuk membuka elemen HTML sebagai wadah utama untuk seluruh konten halaman web. Yang ID ini artinya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu di sini ada header. Header ini untuk tampilan kepala halaman. Untuk tampilan kepala halaman. Lalu di sini juga ada navigasi. Ini navigasi utama untuk kita ke indeks. Lalu bisa juga ke pengurus, ke agenda, ke keluhan, dan juga ke daftar warga. Sini juga ada main halaman utama yang tadi ke susunan pengurus. Ini judulnya. Lalu isi intro sebagai berikut. Lalu di sini ada differential class, pengurus list. Ini adalah wadah utama yang digunakan untuk menampilkan semua data pengurus secara terstruktur, seperti yang gambar yang tadi. Ini juga ada CSS yang dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini juga ada kontak pengurus, CSS juga. Lalu di sini ada footer. Footer ini untuk elemen semantik HTML yang untuk menampilkan bagian paling bawah di halaman web. Biasanya ini untuk informasi penutup, kayak ada tadi hak cipta, kontak, atau link tambahan mungkin. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Febrianto. Dengan NPM 2022-4350-2756. Di sini saya akan menjelaskan agenda kegiatan dari sistem informasi RT69. Di sini baris pertama ada PHP. Blok ini adalah tempat kita menulis kode PHP. PHP adalah bahasa pemrograman yang berjalan di server. Yang kedua, ada variabel kegiatan. Baris ini membuat sebuah variabel array PHP bernama variabel kegiatan. Array ini menyimpan daftar jalur atau lokasi gambar yang akan ditampilkan di galeri. Setiap elemen adalah array kecil yang berisi kunci gambar dan nilai berupa alamat file gambarnya. Yang ketiga, variabel video kegiatan. Mirip dengan variabel kegiatan, baris ini membuat array PHP bernama video kegiatan. Nah, selanjutnya, struktur data HTML, kerangka halaman web. Di baris doc tipe HTML, ini adalah deklarasi tipe dokumen HTML. Ini memberitahu browser bahwa kita menggunakan standar HTML terbaru, memastikan halaman dirender dengan benar. HTML lang ID, ini adalah elemen root dari halaman HTML kita. Atribut long ID menunjukkan bahwa bahasa utama konten halaman ini adalah bahasa Indonesia. Head, bagian head berisi metadata tentang halaman. Informasi di sini tidak ditampilkan langsung di halaman, tetapi sangat penting untuk browser dan mesin pencari. Meta charset, tag meta ini menentukan pengkodean karakter sebagai UTF. Ini memastikan semua karakter termasuk karakter khusus bahasa Indonesia ditampilkan dengan benar dan mencegah teks rusak. Metanama, viewport content with device with initial scale. Ini adalah kunci untuk desain responsif. Ini memberitahu browser untuk menyesuaikan lebar halaman dengan lebar perangkat pengguna dan mengatur skala awal ke 1.0.
Tag agenda kegiatan RT 69. Tag ini menetapkan judul halaman web yang akan muncul di tab browser atau di bilah judul jendela browser. Link rel style sheet. Baris ini menghubungkan file CSS eksternal bersama style CSS ke halaman HTML. File CSS ini berisi semua aturan gaya seperti warna, ukuran font, dan tata letak, memisahkan desain dari konten untuk memudahkan pemeliharaan. Body ini adalah badan utama HTML, semua konten yang akan terlihat oleh pengguna di dalam tag ini. Header dan navigasi, pengantar dan menu. Elemen HTML ini mewakili bagian pengantar dari halaman. Di sini ia berisi judul utama dan subjudul. Agenda kegiatan RT 69 ini adalah judul utama halaman yang paling penting secara hierarki. Dokumentasi kegiatan dan program RT, sebuah paragraf yang memberikan deskripsi singkat atau tagline untuk halaman tersebut. Area konten utama, informasi detail. Elemen HTML ini menampung konten dari halaman kita. Section, setiap section digunakan untuk mengelompokkan konten yang terkait. Di sini kita memiliki 4 bagian utama, yaitu galeri, galeri kegiatan, video kegiatan, agenda kegiatan mendatang, dan program tahunan. H2, ini adalah subjudul untuk setiap bagian. Agenda, paragraf pengantar yang memberikan konteks singkat untuk setiap bagian kelas. Galeri gambar, ini adalah galeri gambar agen div kelas agenda silinder nodes. Ini adalah kontainer untuk galeri gambar nama kelas. Agenda slider nodex menyiratkan bahwa ini dirancang untuk slide gambar meskipun fungsionalitas slider sebenarnya memerlukan JavaScript. Galeri video. Tag HTML ini digunakan untuk menyebutkan konten video. Controls. Atribut ini menambahkan kontrol pemutar video standar seperti putar, jeda, volume, bila pencarian layar penuh yang dapat digunakan oleh pengguna. Agenda kegiatan mendatang. Div ini menggunakan CSS inline untuk membuat tata letak grid CSS. Membuat tata letak responsif menyesuaikan jumlah kolom berdasarkan lebar perangkat dengan lebar minimum 300 px per kolom. Program tahunan RT mirip dengan agenda kegiatan mendatang. Bagian ini juga menggunakan CSS inline dengan grid CSS untuk menata program tahunan. Footer. Elemen HTML ini mewakili bagian kaki halaman. Biasanya berisi informasi hak cipta, informasi kontak, atau tautan terkait. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, di sini menampilkan galeri kegiatan RT 69. Ada beberapa foto kegiatan RT 69, dimulai dari kumpul bersama, buka bersama, dan makrab. Nah, di bawah galeri kegiatan RT 69 ada video kegiatan RT 69. Di sini ada beberapa video yang bisa kita putar maupun di pause ataupun di download. Agenda kegiatan mendatang. Di sini ada beberapa agenda kegiatan mendatang, yaitu seperti rapat bulanan, kerja bakti, arisan RT, senam sehat, posyandu, pengajian rutin. Dan di bawah agenda kegiatan mendatang ada program tahunan RT 69, yaitu seperti HUT RI, buka bersama, HUT RT, dan family gathering.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naomi Damelina, NPM 2022 4350 2765. Saya akan menjelaskan pendaftaran warga baru RT 69. Penjelasan struktur kode form pendaftaran warga baru RT 69 yaitu PHP host, localhost, user, root, password, database RT 69. Ini adalah konfigurasi koneksi ke database MySQL digunakan untuk menghubungkan aplikasi web dengan database bernama RT 69. PHP on MySQL connect source user password database. Perintah untuk membuka koneksi ke database menggunakan data konfigurasi sebelumnya akan menghasilkan objek koneksi yang digunakan dalam query. PHP if di koneksi gagal, MySQL connect error. Mengecek apakah koneksi berhasil dibuat. Jika gagal karena pesan error, dia akan menghentikan eksekusi program dan menampilkan pesan kesalahan. PHP if set and get action dan get action delete and set get ID. Mengecek apakah ada parameter action delete di URL dan ada ID warga digunakan untuk menghapus data warga dari database. PHP if server request method post set post action and post action update. Mengecek apakah data dikirim melalui metode post untuk memperbarui data warga berfungsi saat pengguna mengedit data warga yang sudah ada. PHP if server request method post dan insert post action. Mengecek apakah formulir pendaftaran warga baru dikirimkan. Jika iya, data disimpan sebagai entry baru dalam tabel warga. HTML doctype HTML. Ini adalah deklarasi dokumen HTML5 memberitahu browser bahwa halaman menggunakan HTML versi modern. HTML langsung ID, elemen pembuka HTML sebagai wadah seluruh isi halaman. Atribut lang ID menunjukkan bahwa bahasa utama halaman ini adalah bahasa Indonesia. HTML head berisi metadata halaman seperti title, charset, dan link ke CSS. File dalamnya digunakan untuk menata tampilan form dan tabel secara langsung internal CSS. HTML title form pendaftaran warga baru RT 69 title menentukan judul halaman yang tampil di tab. Browser memberikan identitas bahwa halaman ini adalah form pendaftaran warga. HTML header element semantik HTML yang digunakan untuk bagian kepala halaman biasanya berisi judul dan deskripsi halaman. HTML nav elemen navigasi utama berisi tautan ke halaman lain, membantu pengguna berpindah antar fitur di sistem RT, beranda, pengurus keluhan, dan lain-lain. HTML main wadah utama isi konten halaman yang menampilkan form table, warga, dan informasi tambahan. Menggunakan beberapa section untuk membagi konten berdasarkan fungsinya. HTML section elemen semantik yang membagi halaman ke dalam bagian seperti form pendaftaran, tabel warga, alur pendaftaran, dan kontak bantuan. HTML form action method post form. Formula HTML yang digunakan untuk menginput data warga baru. Data akan dikirim kembali ke halaman ini dan diproses oleh PHP. HTML table digunakan untuk menampilkan data warga dalam bentuk table. Ada fitur pencarian nama warga serta tombol edit dan hapus. PHP search sama dengan set get search. Menyimpan kata kunci pencarian dari input pengguna digunakan untuk menampilkan hanya data warga yang sesuai dengan pencarian. PHP if search query select from warga where name like search order by text. Menjalankan query pencarian berdasarkan nama warga yang cocok dengan input pengguna.
HTML foto copy 2025 Sistem Informasi RT 69. Semua hak dilindungi undang-undang. Footer. Halaman semantik HTML yang menampilkan informasi hak cipta di bagian bawah halaman menutup konten dengan informasi resmi milik sistem RT. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Agung Budi Santoso dengan NPM 2022-4350-2801. Penjelasan kode PHP tentang keluhan. Tujuan kode ini digunakan untuk menyimpan data keluhan dari pengguna ke dalam database menggunakan metode POST. Penjelasan baris per baris. Baris 1 sampai 2 mengimpor file DB connect.php yang berisi koneksi ke database MySQL. Ini penting agar kita bisa menjalankan query. Baris keempat, memeriksa apakah return ke halaman ini adalah metode POST. Biasanya alih format HTML. Baris kelima sampai 6, mengambil data dari inputan from pengguna. Baris ke-8, membuat perintah SQL untuk menyimpan data ke tabel keluhan, tapi ini rentan SQL injection karena variabel langsung dimasukkan ke query. Solusi yang aman adalah menggunakan prepare statement. Baris ke-9, menjalankan query SQL. Jika berhasil, maka akan menampilkan pesan sukses. Baris ke-10, menampilkan notifikasi pop-up dan mengarah pengguna kembali ke halaman keluhan.php. Baris 11 sampai 13, jika gagal, tampilkan pesan error yang berisi query dan data error dari database. Baris 14 sampai 16, menutup koneksi ke database untuk menghemat sumber daya.